Bapak Wandi, Olga, iya Mas. Banget. anak ente ulang tahun. Happy birthday bilang dari Kak Olga. Ada nggak anak lo sekarang di situ? Ada nggak anak lo sekarang? Nggak ada, gue lagi meeting ATT. Sampai kan kuling itu meeting dulu. Iya, ini kan bapak produser. Ini orang kaya, ya kan? Jadi kerjaannya juga kerjaan yang nggak ngasilin duit banyak. Nama anaknya siapa Wan? Lupa Wan? Jober atas Wandi BBM. Wih, panjang banget. Anaknya lahir di kereta. Ya kemarin cewek Lala ya? Salah. Gue tahu tuh nama panjangnya. Lala, ye, Lala, ye. Ini gue lagi on air nih Wandi, gue lagi di ini catatan si Olga, lagi gue on air, gue iseng aja gue bilang deh, kamerain deh, gue bilang. Meeting apa Wan? Meeting buat apa? CSO atau apa? Iya, besok juga. Kamu diperpanjang 100.000 episode. Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, ini berkat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Pokoknya kalau kita programnya baik, bagus, positif, ya insya Allah sama Allah diperpanjangin karena kita buat nolong orang banyak catatan Olga. Amin. Insya Allah. Kemudian lanjut satu penting. Ya udah, makasih Pak Produser, salam sama Bu Opi. Iya. Pemirsa catatan Olga, ini saya sedang ngobrol dengan Bapak Suwandi dari PD Project, ya. Nah, pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana. Saya akan mencari kira-kira siapakah target catatan Olga yang saya akan ketemui. Hari ini saya mau ngegerebek. Emang waktu zaman saya dulu, saya lagi di pinggir jalan digerebek sama kantin. Lagi ngapain? Lagi mangkal. Kan punya SIM-nya. Surat izin mangkal. Ya, jadi buat pemirsa catatan si Olga, tunggu, saya akan menggerebek di rumah ibu-ibu yang sedang lagi buat lontong. Ya udah, pemirsa ikuti saya. Dek, gue mau dengerin musik dong kayak orang kaya. Kalau lagi dalam mobil kan dengerin musik. Emang lu dengerin orang berantem? Bentar Bu ya. Oh, lagu temen gue nih. Yang baru tadi dinyanyiin deh kalau nggak salah. Pemirsa catatan Olga, memang saya orangnya sangat lebay, tapi inilah saya. Ya, jadi lagu ini lagu pacar saya ngasih ke saya. Ini kehilangan. Jadi kalau dia kehilangan saya, dia bisa gila. Nah itu dia apa yang dia rasakan sekarang ini. Ya, saya cuma bilang sama dia, udahlah kalau mau ketemu aja, nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi. Ya ini lagu buat kamu. Ingat ini pasti ingat aku. Aku cuma ngasih lagu buat kamu bila rasaku. Ini. Gue kalau nonton ntar itu AGR dia. Ya. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya ingin mendatangi rumah ibu-ibu. Saya nggak tahu nih ibu-ibu apa nenek-nenek. Pokoknya saya mau datangin, mau gerebek langsung.
Di mana rumah ini? Saya ke rumah target catatan Olga harus naik motor karena nggak bisa masuk mobil. Selamat siang, Pak. Lagi ngapain, Pak? Lagi bengong duduk. Kenapa bengong? Apa yang dipikirin? Penyakit. Sakit stroke. Udah berapa lama, Pak? Udah hampir 7 bulan. Tujuh bulan. Udah ke dokter? Nggak pernah ke dokter. Kenapa nggak ke dokter? Nggak punya biaya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Suka sedih-sedih, Pak? Iya. Apa yang membuat Bapak suka menangis? Ya karena nggak bakal Nggak baik-baik. sepi. Ya, insya Allah ya, Pak. Setiap penyakit tidak mungkin nggak bisa sembuh. Kalau Allah izinin sembuh, Bapak pasti sembuh. Ya. Istri Bapak di mana? Istri ada di Di dalam. ada lagi kerja. Lagi kerja. Ya, kaget nggak Bapak? Saya Ya, datang saya- mendadak kemari. Kaget. Saya Olga, saya putra Pak. Saya kenalan Seka Bapak Kardi. Sukardi. Bapak Sukardi. Apa Pak yang membuat Bapak rasanya itu capek gitu ya Pak ya? Dia merasa capek. Napas mau bicara itu desak-desaknya pas. Apa sih harapan Bapak kalau boleh tahu Pak? Harapannya supaya bisa cepat-cepat sembuh, bisa membantu membantu istri, bisa saya selama ini dibantu oleh istri mencari uang nggak bisa. Iya Pak. Lumpuh kaki, Kaki lumpuh, sebetulnya nggak bisa gerak sama sekali. nggak bisa sebenarnya. Jalannya harus tertatih dengan menggunakan tongkat yang sangat sederhana. Sosoknya memang tak lagi muda, tapi keinginannya untuk sembuh begitu luar biasa. Beliau adalah Pak Sukardi. 7 bulan terakhir ini, beliau menderita stroke yang menyebabkan beliau kehilangan pekerjaan. Setiap harinya, waktu beliau lebih sering digunakan untuk duduk di depan rumahnya. Kini, semuanya tak bisa beliau lakukan seorang diri. Bahkan untuk makan pun, beliau harus dilayani sang istri.
Dan saat ini, istrinya lah yang bekerja untuk terus melanjutkan hidup dengan berjualan lontong dan gorengan. Karena keterbatasan biaya itulah, Pak Sukardi tidak pernah meminum obat dari dokter. Setiap hari beliau hanya meminum obat tradisional yang dibuatkan sang istri secara alami. Jangankan untuk membeli obat, untuk tinggal pun, sepasang suami istri ini harus menumpang di lahan orang. Kisah hidup sepasang suami istri yang luar biasa. Bertahan dalam kesetiaan meski hidup penuh derita. Sakit kegiatan Bapak apa? Saya dagang. Dagang apa Pak? Dagang gorengan. Dagang gorengan, ketupat sayur. Ya. Jadi Bapak berjalan harus pakai tongkat. Pakai tongkat ini satu. Boleh saya lihat Pak? Masih bisa bangun? Maaf. Jadi keseharian Bapak harus pakai tongkat ini. Iya. Ini Bapak. Oh gitu. Nggak bisa diterapi gitu Pak atau? Terapi sudah. Jadi datangnya kadang-kadang sebulan sekali. Jadi datang. Dulu lagi. Ya, maaf Pak, dulu lagi Pak, maaf. Ya. Jadi Bapak cuma bisa bengong aja Pak ya, ngelamun aja Pak ya. Ya. Memikirkan penyakit pengobatan. Penyakit nggak bahaya Pak ya. Pernah Bapak ngerasa putus asa Pak? Ya sekali-sekali saya berenang ke Bapak. Gimana caranya supaya sembuh? Nggak sembuh-sembuh juga. Masih hidup. Ya, kita harus bersyukur Pak apa yang Allah kasih ke kita Pak ya. Tapi mudah-mudahan doanya Bapak didoakan juga oleh pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Bapak berharap semoga penyakit Bapak diangkat. Ya mudah-mudahan penyakit Bapak disembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, doakan ya Allah pemirsa catatan Olga. Saya juga berdoa kepada pemirsa catatan Olga siapapun dimanapun yang sedang terbaring sakit. Saya berdoa semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Saya memberikan semangat dan doa kepada pemirsa catatan Olga yang sedang sakit. Saya berdoa semoga diangkat penyakitnya. Nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau Allah izinin. Ya kalau boleh tahu doanya Bapak apa kalau selesai sholat Pak? Doanya apa? Saya hanya zikir. Zikir. Terus Bapak doanya apa? Allah 3 kali. Langsung minta ya supaya disembuhkan seperti sekarang. Amin. Kasihan gitu ya pemirsa, kayak Bapak tuh udah capek banget dengan penyakitnya. Ya, pertama kali saya datang kemari, saya tanya Bapak bahwa Bapak sedang apa. Bapak bilang sedang bengong, memikirkan penyakit. Pak, maaf sebelumnya Pak. Ya, saya mau tanya Pak. Ini lahan sebesar ini punya siapa Pak? Ini punya PT. Ini punya PT. Oh punya PT. Loh Bapak tinggal di sini berarti tanah orang lain? Orang lain berarti saya hanya menjaga istilahnya. Oh cuma jagain doang Bapak di sini. Penjaga yang lama udah meninggal. Penjaga yang lama udah meninggal. Jadi saya diganti untuk menjaga yang bekas ini bukan bos. Ibu di dalam ada? Ada Ya nggak apa-apa Bapak di sini aja duduk. Ya jangan bilang saya datang. Bapak aja kaget kan saya datang. Ya Pak. Ya duduk lagi Pak. Maaf Pak. Bapak duduk lagi. Ya nanti saya samperin Bapak lagi ya. Saya mau bikin kaget Ibu kalau saya datang ke rumah.
Bapak sama Ibu. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Bersyukurlah buat pemirsa catatan Olga kalau kita sama Allah diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki, harus banyak-banyak bersyukur ya dan hanya banyak berdoa. Pemirsa catatan Olga, saya sekarang mau ketemu sama Ibu. Jadi keluarga mereka nggak ada yang tahu kalau saya datang tiba-tiba. Sepi banget nih, ya nggak ada orang. Warga sini juga nggak tahu kedatangan saya. Saya tadi naik motor. Nanti juga bentar lagi rame. Lihat kalau rumahnya gue bakar. Assalamualaikum. Salam. Ada apa Olga? Nggak ada apa-apa Bu. Saya mau bertamu aja ke rumah Ibu. Iya, Nggak Ibu, tegang banget Bu. Kaget ya Bu ya, saya datang tiba-tiba ya Bu ya. lagi mau beres itu. Oh, lagi Nggak beres. tahu mau kesini. Nggak tahu mau kesini. Iya. Apa yang tadi saya bilang sama pemirsa catatan Olga, Ibu bengong. Itu kenapa Bu? Lagi Kaget itu Bu. Dede Olga. oh, Kirain siapa? kirain siapa? Coba pegang pipi Ibu. Nah, ini beneran Olga Bu. Iya. Ibu lagi ngapain Bu? Lagi beres apa? Itu lagi buatan napi yang tadi. Bukan piring kenapa? Kan habis lagi bikin lontong tadi. Bikin lontong. Gimana bikin lontong? Itu lagi dimasak. Mana lagi masak? Di depan. Ini. Iya. Oke. Ini belum matang ini. Belum matang. Berapa lama lagi matang Ibu? Ini matang ini. Ini belum. Oh Ibu kesehariannya dagang lontong. Ini orang pesen. Oh jadi orang kalau mau pesan sama Ibu kalau pesan lontong. Iya. Kan kalau pagi-pagi jualan. Oh jualan di mana? Itu di pojokan itu yang listrik. Oh gitu. Berapa satu lontong Ibu? Itu paling nggak 1.000. 1.000. Sehari berapa biasanya laku? Kamu sih suka habis suka enggak. Kalau Yang udah matang yang mana Bu? ini. Boleh saya cobain Bu? Boleh. Mana ada piring Bu? Mana? Kalau ada piring pakai seng aja Bu nggak apa-apa. Jangan dong Ibu ya. Nah, cobain Ibu. Panas. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau dia masih panas juga saya bawa ke dokter biar dingin. Di. Ibu, ini barang-barang siapa? Ini barang-barang saya. Kan kalau ada pungutin gitu, kumpulin. Oh maaf Bu, sebelum ini barang-barang rongsokan Ibu. Iya. Jadi Ibu kalau misalkan lagi nggak di rumah, habis selesai jualan lontong, Ibu keliling gitu atau gimana? Enggak. Cari aja di sini aja. Oh cari di sini-sini aja. Ya kadang-kadang orang suka naruhin gitu. Naruhin keranjang aja gitu di situ tempat sampah. Kok Bu, ini Ibu termasuk orang kaya loh Bu. Rumahnya dikarpetin semua loh. Rumah orang. Oh ini rumah orang? Iya. Loh Ibu jadi semang Saya nungguin kebun kosong doang. Oh Ibu nungguin kebun kosongnya Iya. doang. Oh jadi Ibu main di kebun gitu? Iya. Ibu kayak nyamuk kan? Bu, ke Bapak ya Bu? Iya. Lontong nggak ada lawah nih Bu? Gorengan kek? Gorengan ini nggak ada. Maaf Bu, Iya. kok hari gini di Jakarta masih ada yang begini nih Bu, bakar-bakaran? Ya kan ngirit masaknya pakai ini. Oh ngirit, masaknya pakai ini. Iya. Itu kan jamu mas kalau ini tidak busuk itu. Ini masak apapun di sini Ibu? Goreng-goreng. Goreng-goreng? Iya. Pakai batok ya? Iya. Oh jadi Pakai kayu kalau ada orang bawain. Oh ini nih jadi nih pemirsa catatan Olga. Jadi Ibu kalau masak pakai batok kelapa ini Bu ya? Iya. Ibu siapa Bu? Namanya Bu maaf? Ibu Sophia. Oh Ibu Sophia. Bapak udah makan belum?
dari pagi udah makan. Sekarang udah makan belum? Sekarang belum. Sekarang belum makan. Bapak lagi kepengen makan apa sih kalau boleh tahu? Kalau makan tuh nggak boleh makan santan nggak boleh. Nggak boleh makan santan. Iya. Cuma daun Sayur-sayur bening aja. sayur bening direbus. Oh, Sempat direbus. ini udah matang bener yakin Bu? Matang itu. Bener ya Bu? Orang masih panas. Iya bener, sebentar saya mau cobain. Dingin. Sampai ada Olga. Iya bentar, iya. Ibu makan berdua Bu? Ibu makan juga dong Bu? Ayo Bu. Kan bosan. Oh, oh bikin sendiri. Saya cobain ya Bu. Hidup memang Pak, nggak boleh makan ini ya? Santan-santan nggak boleh. tapi jangan dibikin susah. Hidup memang bikin pusing, jangan tambah di bawah Mau kemana, Bu? maning. Kamu Bu, ambilin jamu. Masih Buat Bapak. menghindari. Aku Oh, ini bukan rumah ya Pak? Kebun. asal kumpul, Kalau nggak nyamuk. makan gak makan, Kalau di rumah asal saya, kumpul. siang banyak Makan gak banget, makan, malam gak banyak makan. kucing. banyak duit. Banyak duit, alhamdulillah. Gue yang nih. Tuh, Bapak dapat main sinetron kali ntar. Ini habis, batunya habis. Oh, baterainya habis. Pakai batu bata, Pak. Bapak ketawa, alhamdulillah. Saya senang Pak kalau orang ketawa, Pak. Baru bisa ketawa ya. Alhamdulillah ya Allah. Senang saya ketemu warga. Sama bahagia gitu. Ya Allah. Bisa ketemu dengan Alga, nonton film. Amin ya Allah. Boleh nggak? Bapak kepingin apa sih Pak? Saya pengen muluk-muluk pengen cepat-cepat sembuh. Cepat sembuh ya Pak ya. Bisa mencari nafkah untuk istri dan anak. Cewek Bapak telepon. Cewek butut. Cewek butut. Ini mati Pak. Habis baterainya. Iya. Ya kan saya cariin baterai ya Pak. Nanti aja dong, nggak usah dulu. Nanti aja ya Pak ya. Bapak lagi siapa sih yang mau cari Bapak? Ini dia. Ada bintang film. Ya Olga katanya. Bang Olga, saking senangnya bangga bisa bertemu dengan si Olga Saputra. Saputri. Olga Saputri. Putra, balik-balik. Udah bilang Saputra, dia balik-balik Saputri. Tuh Bapak, beda loh Pak. Aura Bapak tuh beda sekali. Saat pertama kali saya datang, Bapak diam, bengong, lemas. Saya bertanya kepada Bapak, Bapak kenapa? Bapak lagi ngapain di sini? Bapak bilang, saya lagi bengong. Berarti kan Bapak memikirkan penyakit Bapak yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Ya, itu yang membuat Bapak jadi down. Jadi susah sembuh yang seperti itu. Tapi Bapak saat bertemu dengan saya, Bapak bisa ngobrol, bercanda, senang ya kan? Bahagia. Air mata bahagia. Air mata buaya. Air mata buaya. Itu Bapak buat ngadalin perempuan. Tawa lagi. Girang banget. Kalau boleh tahu Bapak, sebelum Bapak terkena penyakit stroke, ya 7 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kenal nggak Olga itu siapa? Saya kenal di TV. Itu masuk penjara. TV sering menolong orang. Amin ya Allah. Sering saya lihat kapan saya bisa ketemu. Ya Allah mungkin anak ini bisa menemukan kita berdua. Iya. Pak, saking bangganya saya baru ketemu ini. Alhamdulillah ya Pak. Bisa ketemu dengan bintang film yang top.
Amin ya Allah. Jadi Bapak senang ketemu sama saya. Akhirnya kita ketemu ya Pak. Kalau sudah ketemu begini, Bapak mau nggak kawinin saya?